Baik, Bu. Ketua kelas bisa memimpin doa ya. Baik, Ibu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang akan dipimpin oleh Nurani. Sebelum menyanyi bersama-sama, teman-teman di depan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak boleh duduk ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nanti terima kasih sudah membantu Ibu. Sama, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun hasil laporan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, di sini ada yang udah tahu belum sifat-sifat cahaya itu apa? Belum tahu, Bu. Tahu ya. Terus kalian tahu nggak bagaimana terbentuknya pelangi? Nggak tahu, belum tahu. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Kalian menyimak ya. Ya, baik, Bu. Halo, semangat pagi. Siapa yang suka melihat pelangi? Indah bukan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Matahari, lampu, senter, dan lilin. Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati. Ketika senter kita lainnya, pernahkah kalian berjoshua juga menggunakan lampu kendaraan menembus benda-benda bening? Apakah anak-anak pernah melihat pelangi? Pernah, Bu. Nah, warna apa aja sih yang ada di pelangi? Merah, biru, ungu. Coba apa aja warnanya? Magiku biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Iya, betul sekali. Ada yang tahu nggak sifat cahaya apa yang dimiliki oleh pelangi? Dapat diuraikan, Bu? Ya, betul sekali. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya.
Ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang seperti lampu atau matahari yang memungkinkan mata kita menangkap bayangan benda-benda di sekitar. Menurut James Maxwell tahun 1900 aja langsung ke pengertiannya. Ya, menurut langsung. Maxwell, pengertian cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,10 sampai 8 Meter per meter sekon. per sekon. Di sini ada yang mau baca nggak sifat-sifat cahaya? Boleh. Boleh Bu. Boleh, ayo. Sifat-sifat cahaya. A. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Hal ini dimanfaatkan pada sinar laser. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat lurus adalah cahaya yang memasuki melalui celah-celah jendela, juga genting kaca. Berkas cahaya yang melewati genting kaca atau celah jendela, bila diamati dalam ruangan yang agak gelap akan terlihat seperti batang lurus. Contoh lain dari cahaya merambat lurus yaitu satu berkas cahaya proyektor atau OHP berbentuk garis lurus. Nah, ini ya contohnya cahaya merambat lurus. Yang kedua, ada yang membacakan sifat-sifat cahaya. Boleh. Sifat-sifat cahaya yang kedua itu adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Berdasarkan bisa tidaknya benda ditembus oleh cahaya, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada benda buram, adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, contohnya almari, pohon, pintu, tembok. Yang kedua yaitu benda translucent, adalah benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya, contohnya seperti air larutan kapur, air keruh, kaca drop. Yang ketiga yaitu ada benda bening, adalah benda yang dapat ditembus dengan baik oleh cahaya, contohnya kaca bening, air jernih, dan plastik atau pika bening. Contoh cahaya yang dapat menembus benda bening yaitu kita dapat melihat ikan di dalam akuarium dari luar kaca. Cahaya matahari dari luar dapat menembus kaca jendela tersebut. Terima kasih Tasya sudah membacakan. Sama-sama. Nah, ini contoh cahaya menembus benda bening. Selanjutnya sifat cahaya. Ada yang mau membacakan? Yang mau? Baik, sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa kita pantulkan pada sebuah benda yang permukaannya datar dan rata. Kemudian cahaya tersebut akan mengenai benda yang akan dipantulkan. Pada sifat cahaya yang ini ada 2 perbedaan pantulan, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur adalah cahaya mengenai permukaan yang tidak rata dan bergelombang. Contohnya cahaya mengenai permukaan aspal dan air, sehingga arah pantulan cahaya jadi tidak beraturan. Sedangkan pemantulan teratur adalah pantulan cahaya pada permukaan objek pantulan yang rata seperti cermin, sehingga pantulan cahaya bentuknya sejajar dan teratur. Udah, Bu. Terima kasih Delia sudah membantu Ibu membacakan. Ya, Bu, sama-sama. Nah, ini contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Next, sifat-sifat cahaya. Ada yang membacakan? Saya Bu. Boleh, Uli. Baik.
Yang keempat, sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Contoh cahaya yang dapat dibiaskan antara lain yaitu satu, pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air jernih terlihat bengkok. Yang kedua, terjadinya fata morgana. Yang ketiga, ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Yang keempat, kolam yang berisi air jernih terlihat lebih dangkal. Terima kasih Uli sudah membacakan. Baik Bu. Nah, ini contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya yang mau membacakan? Saya Bu. Boleh, Raka. Sifat-sifat cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Peristiwa penguraian cahaya sering disebut dispersi cahaya. Sebenarnya cahaya putih matahari tersusun dari berbagai warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Karena cahaya putih matahari dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna, maka cahaya putih disebut cahaya polikromatik. Sedangkan warna cahaya penyusun cahaya putih disebut cahaya monokromatik. Disebut cahaya monokromatik karena warna cahaya tersebut tidak dapat diuraikan lagi menjadi warna cahaya yang lain. Contoh cahaya dapat diuraikan antara lain: satu, peristiwa terjadinya pelangi; dua, kegiatan bermain balon air sabun di bawah sinar matahari. Sudah Bu. Baik, Raka, terima kasih sudah membacakan. Nah, ini selanjutnya bukti cahaya dapat diuraikan. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semua ya? Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Bisa berhitung dari Rifana ya? Ya Bu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Nah, boleh gabung sama kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kita kelompok 3 di belakang ya. Iya, Baik, Bu. 2, 3 mana? Kelompok 1 mana? Ini. Anak-anak sudah duduknya sudah sesuai kelompok belum? Sudah. Ibu akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Sebelum memulai mengerjakan LKPD, kalian menyimak dulu video yang Ibu akan tayangkan mengenai cara membuat cakram. Ya Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian bisa mulai mengerjakan LKPD-nya. Baik. Baik, Bu. Kalian sudah membawa alat-alat yang Ibu suruh belum? Sudah. Bu. Bisa dikeluarkan ya. Iya, Bu. Kalau sudah dikeluarkan, kalian bisa langsung mengerjakan lembar kerjanya sekarang. Baik. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak selama pengerjaan? Apakah ada yang susah? Tidak. Tidak, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bisa presentasi ke depan. Semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Delia, terus ada Rani, saya
Tasya? Ya, kami akan mempraktekkan hasil kerja kami. Ini diputerin dulu ya teman-teman. Maaf kalau gagal, soalnya pertama kali. Ya seperti itu teman-teman kurang lebih. Ini kalau berhasil nanti muternya benar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sesuai ya LKPD dari kelompok 2 proyeknya. Dan kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu tentang apa anak-anak? Sifat-sifat Sifat-sifat cahaya ada apa aja? Ada dapat dihiaskan, dapat diserahkan, ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikirimkan di link grup kelas ya. Bisa langsung dikerjakan. Ya, Baik, Bu. Anak-anak bisa langsung memulai ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Sudah masuk, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, guys. Pakai wifi ya? Baik, anak-anak sudah semua ya. Sudah, Ibu. Nah, yang dapat ranking pertama sampai ketiga itu ada Delia, Nurani, sama Uli. Bisa. Baik, Ibu rasa sudah cukup Ibu pembelajaran hari ini. Kita bisa siap-siap dulu untuk pulang. Pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raka bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Mari teman-teman kita berdoa untuk rahmat dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dulu ya, Bu. Ya. Dadah.